Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Masih bersama saya Apri aka Bapak Roka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Seperti biasa, patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Hari ini akan ada 3 berita yang sudah dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang rekaman CCTV pemesraan di dalam masjid, sampai ke berita seorang santri yang tewas dianiaya temannya hanya karena mencuri uang 100.000. Inilah 3 video pilihan pada hari ini. Sempat viral di media sosial rekaman CCTV yang menampilkan perbuatan mesum yang dilakukan oleh pasangan kekasih di dalam masjid yang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat 25 Juni kemarin. Tidak hanya melakukan perbuatan mesum di dalam masjid, pasangan tersebut bahkan membawa kabur uang yang dicuri dari kotak amal masjid tersebut. Saya yakin tiket menuju neraka sudah di tangan kalian. Pengurus masjid sempat menegur pelaku, namun pelaku mengaku perempuan tersebut merupakan istrinya sendiri. Melihat kondisi sepi, pelaku kemudian membobol kotak amal masjid dan mengambil uang Rp200.000. Mungkin uang tadi digunakannya untuk check-in di hotel karena tidak puas melakukannya di dalam masjid. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan sampai saat ini pelaku masih dalam pencarian. Berikut kita lihat video mesumnya. Dalam video yang beredar tampak pelaku perempuan mengenakan mukena berbaring di dalam masjid. Pelaku pria juga dalam posisi berbaring di samping perempuan tersebut. Tak berselang lama pria tersebut melakukan hal tak senonoh kepada pelaku wanita. Dikutip dari Tribun Makassar, marbot Masjid Nurul Ihsan Darus menuturkan, saat awal memasuki masjid, keduanya tak menunjukkan gelagat mencurigakan. Keduanya lantas menuju ke saf perempuan. Sebelum bermesraan, keduanya sempat membeli kue di sekitar masjid. Darus menuturkan tak lama keduanya masuk kembali dengan membawa kue. Darus mengaku sempat melihat keduanya tengah berdoa di saf wanita. Darus sendiri menuturkan keduanya sempat berpelukan dan bermesraan di dalam masjid. Melihat hal tersebut, pihak pengurus masjid lantas menegur keduanya. Namun saat ditegur, pelaku pria mengaku perempuan tersebut adalah istrinya. Seusai kondisi sekitar sepi, keduanya lantas membobol 2 kotak amal masjid tersebut. Keduanya lantas membawa kabur uang sebesar Rp200.000 yang diambil dari kotak amal itu. Darus menuturkan kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Manajer bank di Pekanbaru Riau tilap uang nasabahnya sendiri sebanyak 3,2 miliar. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah, dan dari aksinya tersebut pelaku sudah memasukkan 9 lembar cek dengan nilai mencapai 3,2 miliar. Saat ini pelaku sudah ditangkap oleh Direktorat Kriminal Polda Riau setelah mendapatkan laporan dari korban terkait transaksi gelap dari rekening gironya yang mencapai 3,2 miliar. Berikut kita lihat penyerahan uang 3,2 miliar. IOG, mantan manajer bank di Pekanbaru Riau, dibekuk setelah polisi menerima laporan korban terkait transaksi gelap dari rekening giro miliknya yang mencapai 3,2 miliar rupiah lebih pada Januari 2018 lalu. Modus pelaku adalah menarik dana dengan cara menirukan tanda tangan nasabah. Dari perbuatan ilegal itu, pelaku telah melakukan transaksi 9 lembar cek dengan nilai mencapai 3,2 miliar rupiah.
tersangka ini meminta kepada teller untuk meniru tanda tangan atau memasukkan tanda tangan nasabah untuk kemudian melakukan transaksi penarikan dari rekening giro tanpa melakukan verifikasi. Seorang santri di Ponorogo, Jawa Timur tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh 4 rekannya. Santri yatim piatu tersebut dianiaya karena mencuri uang 100.000 milik temannya sesama santri. Korban yang baru 3 minggu nyantri dianiaya hingga tidak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak dapat tertolong. Berdasarkan keterangan dokter forensik yang menangani korban, menyatakan korban sempat mengalami koma setelah mengalami luka memar di kepala dan sekujur tubuh korban. Usai diotopsi, jasad korban dipulangkan ke kampung halamannya di Martapura, Sumatera Selatan. Pengasuh pondok pesantren pun lantas meminta maaf atas kejadian tersebut dan berdalih kejadian tersebut di luar kendali para pengasuh. Dan menyerahkan semua kasus tersebut ke aparat pihak berwajib. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Berikut kita lihat video lengkapnya. Seorang santri di Ponorogo, Jawa Timur tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh 4 orang rekannya. Santri yatim piatu itu dianiaya karena mencuri uang 100.000 rupiah milik temannya sesama santri. Korban adalah Muhammad Munawar, usia 15 tahun, santri pondok pesantren Manbaul Huda, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Ia tewas setelah koma dengan mengalami sejumlah luka memar di kepala dan tubuhnya. Korban yang baru 3 minggu nyantri dianiaya karena mencuri uang 100.000 rupiah milik santri lainnya. Korban dianiaya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, pada Kamis siang korban akhirnya meninggal dunia. Dari temuan pemeriksaan pada hari ini, pada pemeriksaan luar, ditemukan memar-memar di daerah kepala, kemudian lengan, tangan, wajah. Kemudian dari pemeriksaan dalam, ketemukan memang ada perdarahan dari rongga kepala sampai ke otaknya. Itu yang menyebabkan terjadinya kegagalan atau gangguan pernapasan sehingga meninggal. Polisi telah mengamankan dan menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka. Mereka adalah MN usia 18 tahun, AM usia 16 tahun, AA usia 15 tahun, dan YA usia 15 tahun. 4 pelaku ini karena merasa jengkel dengan pengakuan korban telah mencuri uangnya sesama santri, korban ditarik ke lantai atas ke ruang kelas, kemudian di sana korban mengalami penganiayaan. Hingga kemudian korban tidak sadarkan diri, kemudian oleh 2 orang pelaku ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Total penganiayaan berapa tersangkanya berarti? Untuk tersangka kita sudah mengamankan 1 pelaku dewasa dan 3 pelaku anak, usia anak. Pengasuh pondok pesantren meminta maaf atas kejadian itu dan berdalih peristiwa itu terjadi di luar kendali pengasuh. Ini sebagai pelajaran jangan sampai diulang lagi. Karena selama saya berdiri pondok pesantren 98 sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada, hari inilah merupakan yang ada kejadian ini, Pak? Iya, kejadian. Artinya tidak ada di kekerasan, artinya orang yang melanggar hukum di pondok pesantren, masa pencurian dan sebagainya ini tidak ada kekerasan. Artinya cuma diberi sanksi seperti membersihkan tempat kamar mandi beberapa hari, kadang 7 hari, lihat-lihat berat dan ringannya kesalahannya. Usai diotopsi, jasad santri yatim piatu itu dipulangkan ke kampung halaman kakeknya di Martapura, Sumatera Selatan. Hendra Setiawan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook Bipos Online dan di Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap di Crime Story.